Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Lutfi Azahra dengan NIM 14014212274. Di sini saya akan menampilkan presentasi mengenai wawancara bisnis minuman, yaitu es teh poci. Selanjutnya ini merupakan salah satu narasumber saya, yaitu Kak Silvi. Beliau ini merupakan owner es teh poci cabang Wijen. Nah, jadi apa saja akan saya presentasikan hari ini? Ini ada ide bisnis, latar belakang, lalu ada cara memulai bisnis, target pasar, yang kelima strategi pemasaran, modal dan omset, selanjutnya kendala yang dihadapi, dan yang kedelapan adalah tips memulai bisnis. Yang pertama, ide bisnis. Saat melakukan wawancara, saya menanyakan perihal ini kepada narasumber saya, yaitu Kak Silvi. Jadi ide bisnisnya yaitu menjual minuman berupa es teh dalam bentuk cup dengan berbagai rasa pilihan yang terdiri dari teh jasmine, teh vanila, teh apel, teh orange, teh mangga, teh jambu, teh blackcurrant, lychee tea, honey lemon tea, milk tea, cappuccino, coklat, dan Thai tea. Nah, jadi dari ide bisnisnya tersebut, dari yang awalnya itu es teh dalam bentuk biasa yang sering kita konsumsi sehari-hari, mungkin kita beli sehari-hari, menurut ia mengemas es teh tersebut dalam bentuk cup yang cantik dan menarik, sehingga membuat orang lain, terutama semua kalangan, itu menyukai. Jadi ini bentuk es teh poci yang sekarang ya guys. Jadi dulu itu kan bentuknya nggak seperti ini, polos cupnya. Lalu selanjutnya latar belakang pendirian bisnis yang Kak Silvi jalani. Dari wawancara tersebut dengan owner teh poci cabang Wijen, beliau mengatakan ide bisnis ini muncul dari hobinya yang suka meminum es teh dan melihat banyaknya minat orang yang menyukai minuman kekinian yang viral, namun dengan cita rasa yang mudah dikenali dan dinikmati oleh semua orang, apalagi kalau bukan es teh. Sehingga dari sana saya berniat menjual minuman yang masih bertahan eksistensinya hingga sekarang dengan rasa yang enak, harga yang terjangkau, dan digemari oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, ungkap Kak Silvi. Oke, yang selanjutnya itu cara memulai bisnisnya. Jadi dari wawancara kemarin, Kak Silvi mengatakan cara ia memulai bisnisnya dengan menganalisis minuman yang sedang viral saat ini, lalu ia berpikir untuk mengembangkan bisnis es teh poci yang masih disukai dan digemari oleh semua kalangan. Pertama-tama, ia memulai mencari franchise teh poci, lalu ia mencari info kantornya, selanjutnya ia mencari info paket dari minuman tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah target pasar. Target pasar yang disebutkan oleh Kak Silvi kemarin itu, yang pertama ia menargetkan itu untuk anak-anak sekolah, mahasiswi, ibu muda, pekerja, lalu ada anak-anak dan orang tua, lalu orang yang menyukai jajanan kekinian. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Dari wawancara kemarin, saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Kak Silvi, yang pertama dengan membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus dan menarik melalui medsos, yaitu Instagram. Yang kedua, ia mencari tempat yang strategis dan dekat dengan stand penjual makanan-makanan ringan. Yang ketiga, mendirikan stand tepat di depan keramaian seperti minimarket dan di depan bank, serta tempat yang banyak dilalui oleh orang-orang. Yang selanjutnya, modal dan omset. Berdasarkan hasil wawancara kemarin, Kak Silvi mengatakan,
ia belum bisa menemukan omset penjualan. Namun, dari hasil penjualan teh poci, ia gunakan untuk membuka cabang di setiap wilayah. Karena untuk membuka cabang tersebut memerlukan waktu yang lumayan lama. Ia mengatakan, awal pertama kali menjalankan bisnisnya itu di bulan Januari 2022. Dan di bulan September 2022, ia sudah memiliki 3 cabang dari hasil bisnis tersebut. Lalu, berapa omset yang didapatkan dari hasil penjualannya itu? Omset per bulan setiap cabang kurang lebih bisa mencapai 2-3 juta rupiah. Lalu, kendala apa yang dihadapi? Kendala yang dihadapi berdasarkan hasil wawancara dengan owner teh poci, Kak Silvi menyebutkan, kendala yang biasanya dihadapi ketika awal proses membuka usaha minuman yaitu yang pertama, kurangnya modal. Lalu yang kedua, kesalahan memilih lokasi dan tempat. Dan yang ketiga, kendala ketika musim hujan. Yang selanjutnya ada tips memulai usaha bisnis. Berikut tips memulai usaha bisnis ala Kak Silvi. Yang pertama, itu kita harus mempersiapkan modal yang cukup. Jika kita masih mahasiswa, bisa diselingi dengan kerja part-time untuk mengumpulkan modal dan membuka usaha. Lalu yang kedua, mencari lokasi dan tempat yang strategis serta ramai. Berikut ini hasil dokumentasi kegiatan saya selama wawancara. Lalu ini foto saya dengan Kak Silvi. Lalu ini adalah brand dan produk, foto produk, dan ini adalah saya. Baiklah, yang selanjutnya saya akan mempresentasikan studi literatur pengusaha sukses yang ada di Indonesia. Berikut profil Ibu Muriati Sudibyo. Muriati Sudibyo merupakan perempuan kuat dan hebat di balik berdirinya Musika Ratu. Perempuan kelahiran Surakarta 1928 ini merupakan keturunan bangsawan. Muriati merupakan cucu Raja Kasunanan Surakarta Pakubuwono X. Ayahnya KRM-TA Purnomo Hadiningrat merupakan seorang bupati Demak. Ibunya bernama GRA Kusaldia. Sebagai cucu Pakubuwono X, Muriati Sudibyo mendapatkan pendidikan secara tradisional yang menekankan tata krama, seni tari klasik, karawitan, membatik, bahasa sastra Jawa, dan bidang lainnya. Tidak hanya itu, Ibu Muriati juga mempelajari berbagai tumbuhan berkhasiat dan meramu jamu dari bahan-bahan yang alami, seperti yang biasa dilakukan oleh para putri keraton secara turun-temurun. Muriati resmi dipinang Sudibyo Purwo Hadiningrat di tahun 1956, kemudian di tahun 1965, Muriati ikut suaminya yang bekerja sebagai PNS atau pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Sumatera Utara. Oke, yang selanjutnya adalah awal kisah perjalanan beliau merintis usaha. Bermodalkan uang 25.000, Ibu Muriati memulai bisnis pembuatan jamu dan kosmetik skala kecil di garasi rumahnya di tahun 1973. Ibu Muriati dibantu kedua temannya untuk menjalankan bisnis rintisan itu. Ibu Muriati mencari sendiri bahan baku produk ramuan ini. Bahkan, garasi rumahnya penuh dengan bahan baku jamu dan kosmetik yang sering mengeluarkan bau tak sedap. Produksi pada awalnya dilakukan dengan alat-alat yang sederhana seperti titisan dan lumping batu. Banyak pelanggan yang mengeluh karena ukuran produk dan tekstur tidak sama akibat dikerjakan dengan tangan. Selanjutnya, selain hasil produk yang tidak seragam, ia juga menemui banyak kendala, bahwa kualitas produk sering berubah saat disimpan sebelum dikirim ke konsumen. Warna produk yang berubah, terpisahnya air dan sari, serta permasalahan lainnya. Trial dan error menjadi bagian dalam perjalanan bisnis Putri Keraton. Ibu Muriati tak pernah patah semangat usai mengalami permasalahan.
Ia menjadikan permasalahan tersebut sebagai pelajaran dalam berbisnis. Ibu Muryati menawarkan produk jamunya dan kosmetik ini secara door-to-door. Selanjutnya, eksistensi menjadi pengusaha. Beliau mendirikan pabrik PT Mustika Ratu di tahun 1975. Bisnisnya berkembang dengan baik, sehingga pada tahun 1975, Ibu Muryati Sudibyo resmi mendirikan PT Mustika Ratu. Mustika Ratu lahir dari keinginannya untuk berbagi warisan budaya, lewat rangkaian produk dan perawatan alami, kaya manfaat, dan bermutu tinggi. Mustika Ratu ketika awal berdiri memproduksi 5 macam jamu, yaitu perawatan remaja putri, perawatan wanita, kesepuhan, sepetan sari, sedet saliro, serta beberapa macam kosmetik tradisional. Di tahun 1978, produk Mustika Ratu mulai didistribusikan ke salon kecantikan yang menjadi agennya, dan ke wilayah Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Medan secara komersil. Di tahun ini pula, Ibu Muryati membeli tanah 1 hektar di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. 3 tahun kemudian, dana berhasil terkumpul guna mendirikan pabrik yang diresmikan pada tahun 1981 oleh Menteri Kesehatan Suwarjono Surjanegara. Pabrik ini mampu menampung 150 karyawan dan menjadi pabrik kosmetik terbesar pertama di Indonesia. Lalu, ia memperluas pangsa pasar dan mengekspor produknya hingga ke luar negeri. Nama Mustika Ratu sebagai produsen jamu dan kosmetik semakin terkenal ketika banyak artikel di surat kabar dan majalah yang merekomendasikan jamu dan kosmetik buatannya. Karena produksi sudah dipindahkan ke pabrik, tentu saja alat-alat yang digunakan semakin modern dan canggih. Penelitian dan pengembangan produk pun semakin matang untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan tahan lama. Mustika Ratu mulai memperluas pangsa pasarnya dengan mengekspor ke luar negeri seperti Malaysia, Australia, Timur Tengah, hingga ke Eropa dan berbagai negara lainnya. Hal ini membuktikan bahwa produk kosmetik lokal juga memiliki nilai jual yang baik dan tidak kalah baik kualitasnya dengan produk kosmetik luar negeri. Hingga kini, PT Mustika Ratu berhasil memproduksi lebih dari 800 produk yang terdiri dari berbagai brand. Terdapat 4 brand yang berdiri di bawah naungan PT Mustika Ratu, yakni Mustika Ratu, Mustika Putri, Best, dan Ratu Mas. Lalu, omset yang diperoleh sekarang. Eksistensinya sekarang, Ibu Muryati Sudibyo juga pernah terjun di dunia politik dengan menjabat sebagai Wakil Ketua MPR dari tahun 2000 hingga 2009. Ia merupakan alumnus Universitas Saraswati dan Universitas Terbuka Universitas 11 Maret. Gelar doktornya diperoleh di Universitas Indonesia dengan jurusan ekonomi. Ibu Muryati Sudibyo merupakan peraih gelar doktor tertua di Indonesia yang masuk dalam rekor muri Indonesia. Tak hanya itu, wanita berusia 93 tahun ini juga tercatat di rekor muri sebagai empunya jamu. Wah, siapa yang menyangka dengan modal 25.000, Ibu Muryati Sudibyo berhasil menjadi pengusaha sukses di Indonesia dengan omset kurang lebih 100 juta. Bahkan, namanya pernah tercantum dalam daftar wanita paling berpengaruh di Indonesia versi majalah Global Asia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.